Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki dari Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pembelajaran Latsar CPNS pada hari ini dengan agenda kedua mengenai nilai aneka, yaitu pada hari ini dipelajari tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang pertama adalah etika publik. Nah, etika itu adalah apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, selanjutnya kode etik atau peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, dimensi etika publik sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi tindakan integritas publik, dan yang terakhir ada dimensi modalitas. Nah, selanjutnya pada agenda etika publik juga dipelajari mengenai penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Nah, legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan yang berlandaskan hukum. Nah, selanjutnya legitimasi memiliki 3 penggunaan. Yang pertama adalah legitimasi kekuasaan atau masyarakat tunduk pada kekuasaan. Nah, yang kedua adalah legitimasi sosiologi, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seorang patut memimpin mereka dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah legitimasi etis, norma etika yang menjadi penopang dari berbagai ideologi aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya juga dipelajari mengenai konflik kepentingan. Nah, setiap pegawai pemerintahan harus menghindari konflik kepentingan. Nah, selanjutnya konflik kepentingan tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Selanjutnya juga dipelajari mengenai sumber-sumber kode etik ASN. Nah, yang terakhir adalah implikasi kode etik menurut paham idealisme. Nah, dimulai dari ketidaktahuan norma, terus selanjutnya adalah penyimpangan. ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, termasuk juga pelatihan kepegawaian dan diskusi nyata. Nah, mungkin itu mengenai kode etik. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari komitmen dan mutu. Nah, komitmen sendiri dapat diartikan sebagai suatu individu atau kelompok yang membuat janji kepada diri sendiri dan selanjutnya dibuktikan dengan perbuatan. Nah, untuk mutu sendiri adalah standar kelayakan dari suatu barang atau suatu objek yang disebut mutu. Nah, ciri-ciri komitmen mutu yang pertama adalah efektivitas. Nah, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Nah, selanjutnya efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Efisiensi organisasi ditentukan berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang ketiga adalah inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, inovasi yang terbaru, dan persaingan. Nah, yang terakhir yaitu mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Nah, untuk nilai dasar orientasi mutu sendiri antara lain yaitu adalah yang pertama komitmen kepada kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga adalah melayani dengan sepenuh hati.
Yang ketiga, melindungi dan mengayomi. Yang keempat, yaitu perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu adalah anti korupsi. Nah, korupsi sendiri dapat diartikan sebagai penggelapan ditambah dengan kerugian negara. Nah, di mana pada prakteknya yaitu adalah pencurian. Nah, pencurian secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruh barang atau hak orang lain tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua yaitu penggelapan, yaitu pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku dan penyalahgunaan kewenangan kepercayaan. Nah, jenis-jenis korupsi ada beberapa, yaitu antara lain adalah yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, dan yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, selanjutnya juga dipelajari mengenai pencegahan korupsi atau preventif. Nah, yaitu ada dua, yaitu perbaikan pada sistem dan perbaikan pada manusia itu sendiri. Nah, untuk perbaikan pada sistem yaitu perbaikan pada peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, menerapkan prinsip good governance dan lain sebagainya. Nah, untuk perbaikan dari dalam diri sendiri yaitu perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nah, selanjutnya kesadaran anti korupsi sendiri sangat erat kaitannya dengan spiritual accountability. Nah, yaitu manusia itu sendiri harus sadar bahwa dalam kehidupan ini, hidup ini hanya kehidupan sementara. Ada kehidupan sebelum dunia, kehidupan dunia yang sekarang, dan kehidupan pasca dunia atau akhirat. Nah, manusia harus sadar bahwa apapun yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Nah, selanjutnya juga dibentuklah tunas integritas untuk mencegah atau pemberantasan korupsi dengan meningkatkan akhlak atau moral. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.